Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi di kelas 8 semester 1. Adapun daftar isinya di sini, kita melihat di sini ada bab 1 sampai bab 7. Kita pelajari dulu sistem gerak pada makhluk hidup. Sistem gerak pada makhluk hidup meliputi ada sistem gerak pada manusia dan sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Oke, kita lihat dulu ya sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia ya. Jadi sistem gerak pada manusia meliputi tulang, persendian, otot, dan menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, kita pelajari tulang, persendian, dan otot. Kita ini dulu ya materi yang sudah saya bahas kemarin, yang meliputi rangka, kepala ya, rangka kepala, tulang rangka ini, rangka kepala, kemudian badan, rangka badan, tulang anggota gerak ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita ada mulai dari tulang ubun-ubun, tulang dahi ya, dan seterusnya sampai pada tulang rahang bawah. Sedangkan rangka badan meliputi ya, tulang dada ya, ini, kemudian tulang belakang sampai pada tulang duduk dan tulang kemaluan. Sedangkan anggota gerak, rangka anggota gerak yang meliputi anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Berikutnya kita mempelajari mengenai persendian. Persendian atau artikulasi ini dibagi atas sendi mati, sinartrosis, sendi kaku, amfiartrosis, dan sendi gerak atau diartrosis. Berikutnya kita mempelajari otot polos ini sebagai alat gerak aktif ya. Kalau tadi itu rangka sebagai alat gerak pasif, yang kedua alat gerak aktif ya, terdiri dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, di sini kalian bisa melihat perbedaannya ya, dari otot polos, otot jantung, dan otot lurik ya. Jadi dilihat dari bentuk selnya. Otot polos ini berbentuknya gelondong dengan ujung yang runcing, sedangkan otot jantung bentuknya memanjang, silindris, serta serabut bercabang dan menyatu. Sedangkan otot lurik berbentuk memanjang, silindris, dan serabut, ujungnya tumpul. Perbedaan kedua adalah pada inti sel. Otot polos inti selnya satu, letaknya di tengah, sedangkan otot jantung inti selnya banyak dan terletaknya di tengah. Sedangkan otot lurik inti selnya banyak dan terletaknya di tepi. Perbedaan berikutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma otot polos tanpa garis melintang yang jelas. Otot jantung sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas. Dan otot lurik sitoplasmanya dengan garis melintang yang jelas ya. Berikutnya cara kerja otot polos bekerja secara involuter, artinya bekerjanya terus menerus di luar kehendak ya. Kemudian otot jantung involuter, artinya di luar kehendak kita. Dan
Dan otot lurik ini bekerja secara volunter sesuai kehendak kita. Kemudian perbedaan kelima adalah kecepatan kontraksi. Kecepatan kontraksinya ini otot polos bersifat lambat, otot jantung bersifat kuat dan berirama, sedangkan otot lurik kontraksinya bersifat cepat. Perbedaan kelima adalah kemampuan kontraksi. Otot polos berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah, sedangkan otot jantung berkontraksi dalam waktu yang lama dan otot lurik tidak mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Berikutnya adalah letaknya ya. Yang perbedaan yang terakhir adalah letak. Otot polos letaknya di organ dalam, otot jantung hanya di jantung, dan otot lurik menempel pada tulang atau rangka. Demikian itu tadi ya beberapa rangkuman kita pada sistem gerak pada manusia ya, yang meliputi tulang rangka, persendian, dan otot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam sehat selalu.